Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini kita mau mengucap syukur. Kita mau merayakan segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari saat ini kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih kesempatan yang baru lagi Tuhan berikan buat kami untuk kami boleh memuji, membawa hati kami, membawa hidup kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Layakan setiap kami percaya hadirat-Mu pagi hari ini menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari saat ini kita siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kita punya Bapa yang baik. Dia Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Dia sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau Allah yang berjalan bersama dengan kami di segala hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari bersama katakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Mari dengan iman katakan. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari bersama. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Sekalipun kami berjalan, ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari angkat tanganmu. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Dengan iman katakan. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Engkau Allah bersama kami. Tuhan yang bersama, Dia berjalan bersama dengan saudara dan saya. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Tanganmu yang
Tuhan. Tak takut, oh, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Dengan iman katakan, berjalan bersama kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan hidup kami, menuntun langkah kami, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami sukacita. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan yang bersama kami. Mari nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang senantiasa menyertai hidup saudara dan saya. Sebab tangan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Bersama kami, berjalan bersama. Ini pengakuan kami Tuhan. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama. Tangan-Mu menopang, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah yang dahsyat, tepuk tangan yang terbaik buat Allah yang hebat dalam hidup saudara dan saya. Oh, Engkau bersama kami Tuhan, selalu bersama kami, menuntun langkah kami, menyertai hidup kami. Kami bersyukur. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Segenap hati kami percaya, segenap hati kami Tuhan. Kami tidak takut, sebab kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar, yang selalu ada bersama kami. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih.
dan jemaat Tuhan untuk bagi berdiri bersama-sama. Mari angkat tanganmu. Dengan iman katakan, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tuhan, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu pegang hidup dengan iman. Tanganmu pegang hidup. Tanganmu pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Besar Allahku, nyanyikan besar selamanya, selamanya Engkaulah yang besar, Engkaulah yang ajaib, besar Allahku, besar Allahku. Ini pengakuan kami Tuhan, besar selamanya, nyatakan dengan imanmu, agungkan namanya. Selamanya besar, selamanya ajaib, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku selamanya, selamanya. Kau besar dan ajaib. Mari lebih lagi. Besar Allahku, nyanyikan besar selamanya dan ajaib. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku selamanya, besar dan ajaib, selamanya, selamanya besar dan ajaib, selamanya, selamanya besar.
katakan Tuhanku. Oh, kami bersyukur. Amin. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita yang besar dan dahsyat. Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Bagi Dia segala pujian dan hormat selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bersukacita. Amin. Mari saat ini saya ajak kita semua berfellowship bersama. Amin. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala hormat dan pujian. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan keselamatan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Mari bertepuk tangan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Mari satu hati katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan Tuhan. Satu suara. Menyatakan siap menari buat Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan. Mari angkat tanganmu. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, amin. Sekali lagi, amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Beri tepuk tangan di atas kepala, amin. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkata surga bumi sujud menyembah Dia. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala
sujud menyembah. Mari jemaat katakan, bagi Dia yang beri, yang layak, Engkau yang layak segala pujian, pujian bagi Dia. Engkau yang berkata Tuhan, sujud menyembah. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Jemaat katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Bagimu Tuhan yang bertata, Kau yang bertata, surga bumi sujud. Haleluya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertata surga bumi sujud menyembah. Surga bumi, surga bumi sujud menyembah. Surga bumi, surga bumi sujud menyembah. Haleluya. Bagi Dia segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kita percaya kita adalah orang diberkati Tuhan, amin. Yang percaya lambaikan tangannya, taruh di atas kepala. Aku diberkati, amin. Aku diberkati, amin. Haleluya. Apapun kondisi saat ini, Tuhan Allah yang senantiasa memberkati saudara dan saya. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah habis-habis dalam hidup kami. Mari katakan, kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Nyanyikan pujian ini, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Mari angkat tangan semua, katakan, aku diberkati, aku diberkati. Amin. Ini iman kami Tuhan, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sungguh kasih-Mu, kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Mu sangat besar bagiku. Mari melompat bersama, aku diberkati. Amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan, wajahnya penuh dengan sukacita, Mas, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, atas sempurna anugerah. Mari jemaat Tuhan saja katakan, aku diberkati. Dengan keras katakan, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
Kita percaya kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Amin. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Dia Allah yang sanggup memberkati saudara. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Mu sangat besar bagiku. Dengan iman, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerah-Mu dan anugerah-Mu sangat besar bagiku. Orang-orang diberkati. Aku diberkati. Tangannya di atas kepala, men. Ini gerakan profetik buat kita. Dia Allah yang sanggup memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi sempurna anugerah Tuhan. Katakan kanan kirimu, kamu diberkati, kamu dilimpahi, kamu diberkati. Dia Allah yang sanggup memberkati, amin. Untuk menyediakan kamu diberkati, saling memberkati, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan iman, katakan amin. Haleluya. Orang-orang yang diberkati, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rama Syukur. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Mari dengan kami sungguh katakan, Tuhan yang bersama kami. Kami percaya Tuhan berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar. Engkau Allah yang bersama kami. Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami percaya, sekalipun kami berjalan
Mari dengan segenap hatimu katakan. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tuhan, ini doa kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Mari umat Tuhan saja katakan dengan iman. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidup, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidup, tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami bersyukur Engkau selalu ada dalam setiap hidup kami, Tuhan. Oh, bersama kami, menuntun langkah kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Engkau menjaga kami, menyertai kami. Mari sembah Dia, bawa hatimu lebih lagi.
kami, buat kami bersuka cita di dalamnya. Sebab kami tahu Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Engkau pegang tangan kami Tuhan. Kami yakini itu ada kebenaran firman yang Engkau berikan bagi kami untuk menuntun kami sampai pada hari ini. Dan kami berbahagia hari ini boleh dengar firman-Mu sekali lagi Tuhan. Ini kemurahan-Mu terjadi bagi kami. Kami buka hati kami, Engkau isi dengan kebenaran firman yang memerdekakan kami. Kami mau berjalan terus dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Tuhan yang melakukan perkara besar di dalam kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar sebab Tuhan yang menolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami buka hati kami pada pagi hari ini. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami. Semua anak-anak Tuhan dan yang hadir tempat ini bahkan yang di rumah masing-masing katakan Tuhan Yesus baik. Sambut kebenaran firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua anak-anak Tuhan yang berbahagia pagi ini. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang beribadah di rumah Tuhan dan juga di rumah masing-masing. Terima kasih buat kehadiran Triyanti yang baru pertama kali, Sriyanti yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini di ruang Sekina Glory Hall. Dan juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita belajar tentang masih dengan komitmen untuk kita berbuah. Di minggu terakhir ini kita akan belajar tentang buah-buah kehidupan orang percaya. Anak-anak Tuhan yang dimaksudkan adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baiklah menghasilkan buah-buah di dalam kehidupannya. Nah, kita akan belajar sama-sama pagi ini tentang apa saja yang dihasilkan oleh kehidupan orang percaya. Yang pertama kita akan lihat di dalam pembacaan firman Tuhan Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara bisa memperhatikan di slide dan di firman Tuhan yang saudara miliki. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini, kita menyimak bersama-sama. Dikatakan firman Tuhan demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Ini adalah perumpamaan yang Yesus ajarkan. Perumpamaan adalah untuk mendekatkan maksud Yesus sehingga bisa diterima oleh pembaca pada saat itu dan juga kita pada saat ini. Untuk mendekatkan kebenaran yang Yesus maksudkan sehingga kita bisa mengerti apa yang Yesus maksudkan sebenarnya. Dikatakan di dalam satu keadaan atau cerita firman Tuhan ini dikatakan ada seorang yang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Kemudian dia datang mencari buah pada pohon itu tapi dia tidak menemukan. Dia memanggil pengurus kebun anggur dan menanyakan, memastikan kembali bahwa sudah 3 tahun aku datang mencari buah dari pohon ara ini tapi aku tidak menemukannya. Saudara tahu sebuah pohon ara pasti menghasilkan buah. Nah pada keadaan tersebut saat itu dikatakan bahwa sudah 3 tahun aku mencari buah dari pohon ara ini tapi aku tidak menemukannya. Dia menginstruksikan untuk menebang pohon itu. Karena untuk apa ia hidup dengan percuma di tanah ini, dikasih makan, dikasih pupuk, dikasih siram, tetapi dia tidak menghasilkan buah. Dikatakan keadaan itu sebagai keadaan yang percuma, sia-sia. Kemudian jawab pengurus kebun anggur itu kepada tuannya. Mengatakan bahwa biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Ada kesempatan yang diberikan kepada tanaman pohon ara itu untuk bisa diberikan kehidupan 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya. Pengurus itu akan berusaha lagi melakukan sesuatu kepada pohon itu. Dengan mencangkul tanah sekeliling, memberi pupuk. Dan menjamin bahwa mungkin tahun depan pohon ara itu akan berbuah.
Tetapi jikalau pohon ara itu tetap tidak berbuah, maka pada saat itu dikatakan tebanglah pohon itu. Terjadi kesepakatan antara tuan dan pengurus anggur pada saat itu. Diberikan kesempatan kepada pohon ara itu untuk tinggal 1 tahun lagi. Dan apabila 1 tahun lagi menemukan pohon itu tidak berbuah, maka pada saat itulah pohon itu akan ditebang. Apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ini? Bahwa sudah sewajarnya kita sebagai anak-anak Tuhan menghasilkan buah. Amin. Dengan cara apa? Dengan diberikan makan firman Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, senantiasa memiliki hubungan karib, dibersihkan dengan kebenaran firman setiap saat. Sehingga pada saatnya nanti kita berbuah. Itu yang diharapkan oleh Yesus. Sehingga Yesus memberikan perumpamaan ini kepada kita semua untuk mengakhiri 1 bulan kita belajar tentang komitmen. Tentang bagaimana untuk bisa kita berbuah. Bahwa sebenarnya keinginan Yesus, kerinduan Yesus adalah setiap orang percaya menghasilkan buah. Jika tidak, tentu dia tidak mematikan kita, membinasakan kita, tidak. Tetapi harapannya kepada kita pupus. Karena selayaknya kita sebagai anak-anak Tuhan menghasilkan buah. Tetapi kita tidak menghasilkan buah. Dikatakan diberikan 1 kesempatan lagi. 3 tahun. Dia mencari buah dari pohon ara itu. Tapi tidak menemukannya. Akhirnya diberikan 1 kesempatan lagi untuk tahun yang keempat. Jika kondisi pohon itu tetap tidak menghasilkan buah, maka yang akan dilakukan terhadap pohon itu adalah ditebang. Kalau ditebang berarti masa depan pohon itu adalah kematian. Kalau ditebang berarti masa depan pohon itu adalah tidak berguna lagi. Cuma seonggok kayu yang kasar, yang tidak berbentuk mungkin, yang sudah akhirnya akan menuju kepada kematian. Dan akhirnya akan mati. Anak-anak Tuhan sebagai orang percaya, kerinduan Tuhan untuk kita semua adalah menghasilkan buah. Buah yang dimaksud adalah buah yang bisa mempermuliakan yang punya pohon tersebut. Yaitu Allah Bapa di surga. Jika keadaan itu tidak terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, akan terus diberikan kesempatan, betul? Tuhan akan memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk kita bisa menghasilkan buah. Tetapi kalau toh itu kondisinya kita tidak lagi menghasilkan buah, maka kita tidak berguna apa-apa. Karena tidak ada yang bisa dihasilkan dari kehidupan saya dan saudara. Ingat bahwa hidup saya dan saudara itu ditebus dengan darah yang mahal. Katakan setuju. Darah yang tidak bercacat celah. Darah yang murni, yang mulia. Itu diberikan kepada kita sebagai ganti dosa saya dan saudara. Dengan 1 catatan, dengan 1 harapan daripada Tuhan. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan menghasilkan buah. Dan buah itu bagi kerajaan Allah. Amin. Jangan pikirkan bahwa saudara takut ditebang Tuhan. Tuhan tidak tebang kita, tetapi Tuhan sedih. Sedih dengan hati kita, sedih dengan hidup kita bahwa kenapa kamu tidak menghasilkan buah. Sebenarnya yang dihasilkan adalah buah yang dinantikan Tuhan adalah supaya kita mempermuliakan Bapa kita di surga. Tidak ada lain yang bisa mempermuliakan Bapa kita di surga selain buah yang kita hasilkan. Amin. Kita rindu, doa kita dijawab, kita rindu pergumulan kita selesai, kita rindu persoalan kita tuntas. Tetapi hati Tuhan rindu kita tetap menghasilkan buah sekalipun kita dalam persoalan. Ada kebanyakan orang mengatakan hidup saya belum beres, bagaimana saya bisa menghasilkan buah? Hidup saya masih penuh dengan persoalan, bagaimana saya bisa menghasilkan buah? Tetapi Tuhan mau apapun keadaan kita, apapun musim yang kita hadapi, hasilnya adalah kita tetap mau berbuah di dalam Tuhan. Amin. Secara cepat saja, bagaimana supaya kita tetap berbuah di dalam segala musim kehidupan? Kalau Bapak Gembala kemarin minggu lalu mengatakan bahwa kalau kita mau tetap berbuah berarti kita harus tinggal melekat dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kita hasilkan adalah buah kerajaan Allah. Yang kita hasilkan adalah buah-buah kebenaran. Maka yang harus dipastikan kita menempel pada pohon kebenaran itu sendiri. Yaitu Yesus Kristus. Amin. Dia adalah jalan kebenaran hidup, tinggal di dalam Tuhan, melekat sebagai ranting. Sehingga ranting itu berbuah bukan dari dirinya sendiri, tetapi dia menempel pada pokok anggur. Supaya waktu dia berbuah, buah itu adalah mempermuliakan Bapa kita di surga. Tetapi jika kita tidak menempel, maka sudah dipastikan kita tidak berbuah.
Yang perlu kita kejar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bukan soal menghasilkan buah, tapi soal menempel dengan Tuhan. Karena waktu kita menempel dengan Tuhan, buah alami akan keluar dari hidup saya dan saudara. Amin. Ketika kita menempel dengan Tuhan, Tuhan kita produktif. Amin. Tuhan kita kreatif, Tuhan kita pencipta. Maka Allah yang menciptakan, Allah yang memproduksikan segala sesuatu yang baik ada dalam hidup saya dan saudara. Otomatis kita sebagai anak Tuhan yang menempel dengan Tuhan akan menghasilkan buah. Nah, buah itu adalah buah benar. Buah itu adalah buah yang sesuai dengan pohon di mana kita menempel. Tidak mungkin kita nempel dengan pohon semangka, kita berbuah daun sirih. Karena apa yang kita tempelkan di dalam hidup saya dan saudara menyatu sebagai satu kesatuan tunggal manunggal, maka yang kita hasilkan adalah apa yang telah menjadi satu dengan hidup saya dan saudara, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tinggal melekat dengan Tuhan. Yang kedua, siap untuk dibersihkan. Kondisi ini harus dipastikan ada dalam hidup saya dan saudara. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang menempel pada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang menyatu manunggal dengan Tuhan. Dikatakan kalau kita tidak berbuah, kita dipotongnya. Saudara lihat ada satu garis merah yang dibawa dalam firman Tuhan ini. Kalau pada saatnya tahun depan dia tidak juga berbuah, maka tebanglah dia. Berarti kalau kita baca ayat firman Tuhan ini adalah sama. Kalau pada akhirnya kita didapati sebagai ranting yang tidak berbuah, maka dipotongnya, ditebangnya, dipisahkan. Dari pokok anggur itu, ranting yang tidak berbuah, dipisahkan, dibuang, ditebang, dipotong. Saudara kalau dengar tebang, buang, potong itu adalah satu kata yang tidak penuh dengan kasih, betul? Seolah-olah kau tidak dihargai ya. Sekalipun aku tidak berbuah, aku kan tetap milik Tuhan. Sekalipun aku tidak berbuah, aku tetap anak Tuhan. Kenapa pada saat aku tidak berbuah saja dipotongnya? Kita harus bertanya kepada Tuhan, kenapa? Karena pada saatnya waktu kita tidak berbuah, kita tidak menghasilkan apa-apa, kita tidak berguna bagi kerajaan Allah. Maka itu akan lebih baik kita dipisahkan supaya kita tidak mengganggu ranting-ranting yang lain yang mau menghasilkan buah. Ketika kita dibersihkan, jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan mengalami pembaharuan hidup. Kita akan mengalami satu keadaan di mana roh kita diperbaharui, roh kita dipulihkan, roh kita dibersihkan oleh kebenaran firman. Sehingga kebenaran firman yang membersihkan itu membuat kita lebih maksimal lagi berbuah. Lebih banyak lagi berbuah. Mungkin sebelumnya kita sudah berbuah, tetapi kondisi buah yang kita hasilkan tidak berkualitas. Waktu kita membiarkan hidup saya dan sudah dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita lebih banyak berbuah. Kita lebih banyak menghasilkan buah. Buah-buah yang keluar dari kehidupan saya dan saudara, kehidupan buah-buah yang memuliakan Bapa di surga. Nah, kita akan lanjut kepada apa saja yang dihasilkan oleh orang-orang percaya, yaitu buah-buah kehidupan orang percaya. Saudara bisa lihat ayat yang bagian yang pertama adalah buah pertobatan. Lukas 3 ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi siapapun kita yang dikatakan kita sudah mengenal Tuhan, dihimbau, diberikan perintah, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami, karena itu aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ini adalah kisah yang disinkronkan dengan kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian lama. Tetapi dikatakan jadikanlah, hasilkanlah buah-buah pertobatan, buah-buah yang dihasilkan oleh kebenaran. Jemaat Tuhan yang diberkati, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa membedakan mana kehidupan kita yang lama dan mana kehidupan kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Ada perbedaan. Nah, perbedaan itu akan membuat kita menghasilkan buah yang berbeda pula. Jangan berpikir bahwa dulu saya hidup di luar Tuhan ada buah yang saya hasilkan. Sekarang saya hidup di dalam Tuhan ada buah juga yang saya hasilkan. Tetapi buah itu kok sama? Berbeda saudara. Berbeda.
Kita harus definisikan, harus lihat ada perbedaan. Hidup kita yang lama dengan hidup yang baru akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kalau masih sama, berarti kita belum berhasil menghasilkan buah-buah pertobatan. Katakan setuju. Kalau buah yang kita hasilkan masih sama sebelum kita mengenal Yesus dan kita hanya mengatakan ini buah yang saya hasilkan kok masih sama? Kita beri penilaian kepada diri kita sendiri. Bagusnya begitu ya. Kalau orang lain yang memberikan penilaian kepada kita kan atit rasanya gitu ya. Tapi kalau diri kita memberikan penilaian kepada diri kita rasanya lebih objektif. Karena kita bisa lihat buah apa yang saya hasilkan hari ini. Kalau buah hari ini masih sama waktu dengan saya yang belum kenal Tuhan. Cara marah saya masih sama, cara ngambek saya masih sama, cara emosi saya masih sama, cara menghadapi situasi sulit masih sama. Berarti buah yang kita hasilkan bukanlah buah yang Tuhan maksud. Pada saat kita melihat ada terjadi perubahan. Nah kalau buah itu berbicara tentang hasil di luar. Pak Gembala mengatakan saya juga setuju mengamenkan bahwa buah itu hasil kita keluar. Yang bisa dinikmati oleh orang lain. Tetapi yang menjadi sumber itu kan bukan di luar. Yang menjadi sumber itu di dalam kita. Itu sebabnya kalau kita rindu kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Berarti yang harus dirubah mananya? Rubah sumbernya. Rubah dalamnya. Amin. Dalam Roma mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Karena itu penting. Kadang-kala kita memaksa yang berubah itu di luar tok. Di dalam kita gak mau ubah. Pada akhirnya kita mungkin bisa menghasilkan. Tapi buah yang kita hasilkan semu. Tidak sejati. Pada saatnya kita akan balik lagi kepada buah yang tidak berkualitas. Buah yang tidak memuliakan Tuhan. Karena sumber di dalam belum dirubah. Tapi kalau kita rubah sumber di dalam. Maka otomatis buah yang kita hasilkan pasti progres kepada arah yang lebih baik. Katakan setuju. Jadi jangan frustasi. Kadang-kala kita frustasi waktu kita lihat kok saya gak berubah-berubah ya. Kok saya masih begini saja ya. Cek saja apa yang sudah terjadi di dalam. Kalau di dalam sudah ketemu Yesus. Kalau di dalam kita sudah biarkan Yesus mengoperasikan bagian hati kita. Karena firman Allah mengatakan hati itu kan sumber kehidupan, pusat kehidupan. Jadi disuruh untuk hati itu dijaga sewaspada mungkin, sehati-hati mungkin. Supaya hati itu akan mengeluarkan buah, hasil yang memuliakan Bapa di surga. Jadi buah-buah pertobatan tidak bisa dihasilkan oleh hati yang belum bertobat. Katakan setuju. Jadi kalau hari ini kita masih lihat hasil yang kita hasilkan sendiri, itu masih kadang-kadang orang, jangankan orang, kita aja kadang-kadang aduh kenapa aku begini ya. Kenapa enggak berhasil hidup benar ya? Kenapa enggak berhasil hidup bertobat ya? Tanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah betul-betul bertobat? Proses pertobatan itu bukan terjadi sekali seumur hidup. Tapi seumur hidup saya dan saudara. Setiap kali kita mendengar firman dan firman itu membersihkan kita, saat itu pula kita adalah saat yang paling baik untuk kita bertobat. Amin. Bertobat kan enggak perlu masuk aplikasi ya. Khawatir-khawatir nanti ada aplikasi baru, aplikasi pertobatan. Jadi saudara tinggal isi form, terakhir waktu saudara kirimkan hasil saudara dikatakan bertobat. Saya pikir itu tidak akan pernah terjadi, karena pertobatan itu adalah masalah saudara dengan Tuhanmu. Katakan setuju. Orang lain tidak perlu tahu masalah proses pertobatan, tapi orang lain akan melihat hasil buah dari apa yang sudah engkau dapatkan dengan Tuhan. Amin. Karena proses pertobatan itu pribadi banget. Kadang-kadang suami tidak tahu apa yang istri sedang lakukan dan istri bertobat dalam hal itu. Begitu juga sebaliknya. Tidak perlu dikasih tahu. Tapi waktu saudara dan saya berubah, otomatis pasangan hidup kita akan tahu kita sudah berubah. Atau orang di samping kita kiri kanan sudah tahu kita berubah. Itu karena proses yang terjadi di dalam. Katakan setuju. Nah proses ini yang menguntungkan, yang menjadi yang sangat untung itu bukan pribadi siapapun. Waktu kita berhasil menghasilkan buah-buah pertobatan, yang mengalami sukacita, damai sejahtera adalah diri kita sendiri. Amin. Nah, saudara tahu bahwa sukacita transfer? Damai sejahtera juga bisa transfer? Waktu kita dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera, orang-orang di sekitar kita pun akan mengalami itu. Tapi prosesnya itu bukan di luar, di dalam kita. Waktu kita dengan lemah lembut terima firman Tuhan yang membersihkan kita. Di saat itu kita mengizinkan roh Tuhan menolong kita sekali lagi. Dalam waktu kita lemah, Roh Kudus menolong kita. Mungkin dengan
Dengan begitu kayak seperti ada tarik menarik ya. Saudara, biasanya kita kalau harus melepaskan sesuatu yang kita suka, yang kita senangi, dan itu sudah menjadi teman kita bertahun-tahun, itu akan ada satu pergumulan. Tarik menarik, mau lepas tidak, mau diserahkan kepada Tuhan atau tidak, mau biarkan Tuhan masuk dan mengubahnya tidak. Jadi seperti ada tarik menarik, tapi saya mau beritahu, waktu kita lepas dengan ikhlas, Tuhan mendatangkan kedamaian dan sukacita dalam hidup saya dan saudara. Karena apa yang Tuhan suruh lepas dari hidup saya dan saudara itu gak baik. Kita aja yang bilang baik toh. Atau sahabat kita yang mengatakan, oh gak apa-apa, kelemahanmu ini gak apa-apa, gak masalah. Atau suami mengatakan ini gak apa-apa, istri bilang ini gak apa-apa, orang tua mengatakan ini gak apa-apa. Tapi Tuhan bilang itu gak baik. Itu tidak berguna untuk proses pertumbuhan kita. Itu tidak berguna sampai kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dikatakan dikasih kesempatan 3 tahun. Itu adalah satu masa yang tidak pendek. Diizinkan Tuhan. Lewat perumpamaan itu mengatakan, sudah 3 tahun aku mencari buah dari pohon ara ini, tapi aku tidak menemukannya. Sebenarnya saat itu juga harus ditebang. Tapi ada deal-dealan yang terjadi, saudara perhatikan. Saudara kadangkala kita juga bisa begitu dengan Tuhan. Tuhan aku mau, ada janji-janji yang kita buat pada saat mungkin Tuhan sudah hampir get out kita. Tapi kita membuat janji, nasar lah istilahnya. Berjanji di hadapan Tuhan. Kalau seandainya Tuhan tolong saya akan melakukan hal ini. Tapi kalau tahun depan tidak terjadi, saat itulah death itu harus terjadi. Singkir. Tapi kan kita gak mau itu terjadi. Kalau kita bilang death, singkir, tapi kita masih bisa napas, puji Tuhan ya. Tapi kalau itu betul-betul adalah masa akhir hidup saya dan saudara, pasti kita tidak mau. Betul? Kita ingin hidup lebih lama. Tapi apakah hidup lebih lama dengan tidak menghasilkan apa-apa bagi kerajaan Allah itu adil bagi Tuhan? Kadang-kala kita hanya bilang Tuhan izinkan saya hidup lebih lama, tapi kita gak produktif. Kita gak menghasilkan apa-apa, kita benalu saja dalam kerajaan Allah. Kita mau berkatnya, tapi proses kita gak mau. Kita mau hal-hal yang merupakan suatu fasilitas dalam kerajaan Allah. Oh aku anak raja, aku mau dong menikmati fasilitas anak raja. Tapi untuk berbuah bagi raja kita gak mau. Itu tidak akan bisa fair saudara. Dengan Tuhan gak fair kita sebenarnya. Tapi kita mau itu terjadi. Kita hanya minta dari kerajaan Allah, tolong penuhi saya. Tapi untuk saya mengeluarkan buah bagi kerajaan Allah itu tidak pernah terjadi. Buah-buah pertobatan adalah buah yang kita hasilkan setelah kita hidup di dalam Tuhan. Setelah kita membiarkan firman mengisi hidup saya dan saudara. Setelah kita membiarkan firman Tuhan membersihkan kita. Buah yang kita hasilkan adalah buah pertobatan. Artinya buah setelah kita berubah begitu ya. Kalau proses pertobatan itu kan proses berbalik dari gelap ke terang. Dari kematian kepada kehidupan. Berbalik arah dari yang saat sebelumnya kita menghadap kemudian kita berbalik arah. Nah berarti proses menghasilkan buah pertobatan adalah proses untuk menghasilkan buah yang sebenarnya yang Tuhan mau. Masih ada kesempatan. Hari ini saya percaya saudara dan saya tidak mandek berbuah. Karena keadaan di sekitar kita semua membuat kita terlena sehingga kita tidak menghasilkan buah. Ada saja alasan untuk kita bilang kita tidak bisa menghasilkan buah. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di GB Kanaan dan semua orang yang menikmati siaran live streaming ini sampai kepada kebenaran bahwa kalau saya hidup di dalam Tuhan, saya harus menghasilkan buah pertobatan. Artinya buah yang saya dapat, yang saya lakukan pada saat saya sudah kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mengubahkan saya, yang membasuh dosa saya, yang membenarkan saya. Ya, buah yang saya hasilkan adalah buah betul-betul dihasilkan dari pengenalan saya akan Tuhan. Pengenalan saya akan firman yang sudah datang dan membiarkan saya dibersihkan. Itu jadi buah bersih kalau mau dikatakan ya. Buah pertobatan itu buah yang bersih. Buah yang tidak terkontaminasi dengan dunia sebenarnya. Buah yang betul-betul asli sejati dihasilkan oleh anak-anak Tuhan dan orang percaya yang hidup melekat dengan Tuhan. Itu adalah buah pertobatan. Ada proses, benar ada proses. Tidak sekaligus berkualitas, iya benar tidak sekaligus berkualitas. Tetapi proses itu bergerak maju. Katakan saya mau bergerak maju. Sehingga buah yang dihasilkan adalah buah betul-betul buah yang Tuhan mau. Yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan dari kita. Sudah pasti dia menemukan kita, dia bangga dengan kita. Dia begitu
bangga dengan kita. Saudara, mungkin kita kadangkala selalu dihadapkan dengan suatu kondisi kita bangga dengan Tuhan. Tapi coba pikirkan sekali lagi, renungkan pada saat Tuhan bangga dengan kita apa yang terjadi. Waktu kita menghasilkan buah yang seperti Tuhan mau, Tuhan bangga kan, amin. Tapi kadangkala kan kita nggak bisa mendefinisikan atau mendeskripsikan, menggambarkan pada saat Tuhan bangga dengan saya itu seperti apa sih wajah Tuhan. Coba sekali-sekali waktu menyembah Tuhan, mengimajinasikan keadaan wajah Tuhan pada saat dia bangga dengan kita. Nggak salah ya, nggak salah. Walaupun kita belum pernah lihat wajah Tuhan, tapi coba renungkan. Kalau saya menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah kebenaran dalam hidup saya, Tuhan tuh melihat saya dengan seperti apa? Dengan wajah tertundukkah? Atau kalau saudara lihat cerita tentang Stefanus pada saat dia dirajam dengan batu, dia melihat langit terbuka dan di situ Tuhan berdiri dan angkat topi. Bukan angkat topi, berdiri kepada dia. Artinya memberikan penghargaan kepada dia. Memberikan satu kehormatan. Dan itu bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara pada saat kita menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah yang memuliakan nama Tuhan. Pasti Tuhan bangga dengan kita. Saudara mau Tuhan bangga dengan kita? Amin. Hasilkan buah pertobatan. Buah yang engkau dapat pada saat engkau kenal Yesus. Buah yang engkau hasilkan pada saat membiarkan firman berbicara dalam hidup. Buah yang kita hasilkan atas keputusan sadar yang kita buat. Karena kita mau meninggalkan kejahatan dan berbalik kepada jalan benar yang Tuhan mau. Itu adalah buah. Buah yang dihasilkan. Buah itu pasti memuliakan Bapa di surga. Yang kedua adalah tentang buah kebenaran. Ibrani 12 ayat 11. Buah selanjutnya daripada kehidupan orang percaya adalah tentang buah kebenaran. Dikatakan begini, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi kalau saudara mau, saudara menghasilkan buah kebenaran, tahap awal yang harus kita hadapi adalah menghadapi ganjaran. Tiap-tiap ganjaran, pada saat ganjaran itu diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian, buah yang dihasilkan oleh peristiwa mendapatkan ganjaran, itu adalah buah kebenaran. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Jadi kalau saya dan saudara hari ini, diberikan ganjaran oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan, dan duka cita yang dihasilkan, jangan cepat-cepat menolak. Karena melewati proses ini, ada buah yang dihasilkan berdasarkan respon benar yang kita tunjukkan, yang kita ambil secara sadar sebagai keputusan kita untuk melakukan firman. Saat itulah buah kebenaran muncul dari hidup saya dan saudara. Katakan amin. Dan memberikan damai. Loh kok heran ya? Sudah mendatangkan duka cita, tapi kalau kita merespon dengan benar, menghasilkan buah kebenaran, dan itu memberikan damai bagi mereka yang dilatih. Saudara dan saya dilatih. Jadi kalau seandainya kita menghadapi keadaan yang membuat kita duka cita, sedih, jangan cepat-cepat ditolak. Tapi biarlah kita menganggap itu sebagai satu masa, satu saat, di mana kita diberikan ganjaran untuk mendatangkan, menghasilkan buah kebenaran. Kebenaran itu akan memberikan damai. Saudara jalan dalam keadaan salah tidak akan pernah mendatangkan damai dalam hidup kita. Tapi sebaliknya waktu saudara berjalan dalam jalan kebenarannya Tuhan, damai sejahtera akan menjadi bagian dari hidup saya dan saudara. Amin. Tidak ada pernah saudara jalan semau gue, bebas hambatan, tidak ikut aturan Tuhan, jauh dari Tuhan, jahat. Melakukan hal yang najis, kotor, bebal, rusak, pemberontak. Tidak akan pernah mendatangkan kedamaian dalam hidup saya dan saudara. Tapi pada saat saudara membiarkan Tuhan mengganjar saudara, dan saudara berespon benar dengan hasil daripada ganjaran itu, saudara menghasilkan buah kebenaran. Amin. Dan saudara dilatih. Dilatih itu bicara tentang proses yang berkali-kali. Katakan setuju. Bukan satu kali saudara. Jika saudara menghadapi keadaan duka cita, mendatangkan duka cita, kesedihan, oleh karena mungkin saudara sudah lakukan benar. Saudara sudah jalan Tuhan, saudara sudah menghasilkan buah-buah pertobatan, tapi tetap diganjar Tuhan.
dilatih Tuhan, diizinkan untuk menghadapi duka cita karena proses kehidupan. Tapi karena respon benar yang saudara dan saya tunjukkan, saudara akan menghasilkan buah kebenaran. Amin. Jadi buah itu di luar, prosesnya di dalam. Jadi kalau orang lihat saudara menghasilkan buah kebenaran, itu buah mahal saudara. Karena yang datang duluan bukan berkat. Yang datang duluan ganjaran, kesakitan, dihajar lah istilahnya. Kalau ada rotan, saudara dipukul dengan rotan. Oleh Tuhan, dididik, dilatih. Tapi karena saudara punya respon benar, maka hasilnya adalah buah kebenaran. Nah, buah kebenaran itu yang dinikmati orang. Tapi proses sulit tidak dinikmati oleh orang lain. Saudara yang nikmati. Bisa mengerti ya? Saudara yang nikmati, saudara yang hadapi. Jangan ajak-ajak orang, sendiri hadapi sendiri-sendiri. Ya boleh sharing dengan suami istri lah. Karena satu tubuh kan, satu sudah ikatan di depan altar Tuhan. Tapi kadang-kala ada proses berdua, ada proses satu. Betul? Ada proses kolektif, satu gereja ini kita sama-sama menghadapinya. Ada proses per fun misalnya, ada proses per komunitas, ada proses sendiri dengan Tuhan. Nah, kalau bersama-sama enak ya, bisa saling bagi beban, betul ya? Tapi kalau itu proses sendiri dengan Tuhan, saya percaya Tuhan juga kasih kita kekuatan. Amin. Tuhan itu Bapa yang baik, dia gak ganjar kita lalu dia benci kita, tidak. Dia sayang kita. Dia lihat ada sesuatu yang perlu dirubah dari hidup saya dan saudara. Dan dia mau mengerjakannya dengan setia. Dia datang kepada kita, dia tolong kita untuk berubah. Tapi kita tuh orangnya kalau disuruh berubah kan sulit ya. Kita harus masuk dalam satu keadaan tertentu supaya kita sadar di situ. Supaya kita belajar di situ. Supaya kita naik tingkat di situ. Itu bergantung dari respon kita sebenarnya. Kalau kita responnya benar, kita akan menghasilkan buah kebenaran. Berikut tentang buah kebenaran yang sudah kita bagikan, sekarang buah pengudusan. Buah ketiga, tadi buah pertobatan, buah kebenaran, sekarang buah pengudusan. Roma 6 ayat 20-21 sampai 21 mengatakan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Saya percaya bahwa kita dikuduskan, amin. Nah, proses pengudusan itu Tuhan yang mengerjakan. Waktu kita dikuduskan, kita tuh jadi lihat ke hidup kita yang sebelumnya. Dikatakan bahwa waktu kamu jadi hamba dosa, budak dosa, pelaku dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak ada dalam kehidupan hamba dosa. Jika saudara bilang saudara mau menghasilkan buah kebenaran, satu, lepaskan dosa dari hidupmu. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup saya dan saudara. Nah, waktu kita menjadi hamba dosa, buah apa yang dipetik daripadanya? Selain buah yang membuat kita malu. Dan terakhir adalah binasa atau kematian. Jadi tidak ada buah kehidupan pada saat kita menjadi hamba dosa. Tidak ada buah kehidupan pada saat kita bebas dari kebenaran. Sebaliknya waktu kita menjadikan kita hamba dosa, hidup dengan dosa tidak biarkan kebenaran melekat kepada kita, kita akhirnya malu. Ada banyak keadaan kita di masa lalu yang membuat kita hari ini malu, ada ya? Ya, hal-hal yang kita sudah lama tinggalkan. Kadang-kadang saudara, konsekuensi dosa itu tidak harus langsung terjadi. Kebanyakan itu perlu bertahun-tahun dan kita mulai petik hari ini. Jadi dosa itu sudah bertahun-tahun lalu kita lakukan, tapi buah dari dosa itu hari-hari ini kita sedang petik. Pernah punya pengalaman begitu? Dosa itu sudah lama kita tinggalkan. Kita bahkan sudah pemutusan dengan Tuhan. Tapi konsekuensi dosa kita alami sampai hari ini. Kita jalani. Kita tuai lah istilahnya. Tapi toh itu tidak membawa kita kepada kematian, betul? Karena sudah Tuhan pulihkan kita. Tapi kita harus disiplin dengan Tuhan. Kamu tabur apa, kamu tuai itu. Gitu. Belajar dari situ. Supaya kalau kamu mau tabur yang baik. Amin. Hati-hati dalam menabur. Kalau kita sekarang sudah tahu dalam kebenaran, berarti kita hati-hati menabur. Dulu kita kan tabur sembarang toh. Waktu belum kenal Tuhan mau tabur apa saja, ikut emosi kita tabur. Ikut perasaan kita tabur. Segala sesuatu yang kita anggap benar waktu itu kita tabur. Dulu.
Nah sekarang kita ada sebagian kita yang baru mulai menuai. Bu, kok aku sudah hidup benar dalam Tuhan, kok aku tuai begini? Ingat aja dulu kamu lakukan apa. Kalau itu sudah kita sadar, tuai saja, tidak apa-apa. Tapi itu tidak membawa kita kepada kematian karena kita sudah dilepaskan dari dosa. Amin. Kita hanya menuai yang seharusnya kita tuai. Tuai, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Kita akan menuai kebaikan juga di masa-masa seperti itu. Bukan melulu kejahatan, bukan melulu ketidakbaikan, tidak. Di saat kita melakukan atau menerima konsekuensi dosa saya dan saudara, saudara akan mengalami tetap kebaikan Tuhan. Amin. Itu buah pengudusan. Jadi anggap saja saudara sedang dikuduskan. Aduh, saya jadi ingat, kenapa akhir bulan saya bicara begini ya? Akhir bulan sudah tanggal tua gitu ya, bicaranya kok sulit-sulit begini, susah dicerna kayaknya ya. Tapi saya percaya bahwa buah itu pasti manis. Amin. Kalau saya dan saudara taat saja, buah yang kita hasilkan pasti matang dan manis. Amin. Nah, buah pengudusan yang berikutnya dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, saudara dan saya dimerdekakan dari dosa, dan menjadi hamba Allah. Dan setelah itu menjadi hamba Allah. Jadi saudara tidak bisa menjadi hamba dosa sekaligus jadi hamba Allah. Kebanyakan kita kan begitu ya. Gak mau lepas satu, mau dapat dua-dua. Anak kecil kalau dikasih permen satu, dia lihat satu, dia juga mau. Dua-dua dapat permen. Tangan kiri kanan permen, tunjukin. Aku dapat permen, aku dapat coklat dua. Tangan-tangannya itu penuh. Kalau bisa kakinya genggam, kakinya juga genggam. Berempat, jadi dua tangan. Tapi kita kan gak begitu. Kita genggam satu, lepas satu. Katakan setuju. Jangan kita mau genggam semua, menjadi hamba dosa iya, hamba Allah juga iya. Susah saudara, dalam perjalanan kita kayak tarik menarik. Tapi kalau kita putuskan kita jadi hamba Allah, lepaskan dosa, kita akan terima buah yang manis. Kamu akan beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan sebagai kesudahannya adalah hidup kekal. Jadi kalau saudara nempel dengan dosa, menjadi hamba dosa, ujungnya kematian. Jadi kesudahannya sama-sama sudah dibukakan kepada kita. Kalau iblis itu, dia kalau lakukan sesuatu dia gak mau buka hasil akhir. Dia hanya taruh manis-manis di depan. Kalau kita tahu ada pil pahit yang akan kita minum di belakang hari, kita gak akan lakukan itu. Tapi karena yang disajikan adalah bentuk yang manis-manis, yang indah-indah, maka kita tergiur untuk mau mencicipinya, betul? Tapi Tuhan itu realitas. Nyata benar, ikut Tuhan gak ada yang disembunyikan. Dia akan bukakan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tahu, oh kalau kita lakukan ini ujungnya apa? Kalau kita lakukan kebenaran ujungnya apa? Sudah pasti jelas. Sehingga dalam perjalanan tidak ada alasan kita menyalahkan Tuhan. Karena keputusan ada dalam pihak saya dan saudara sebagai keputusan bebas yang Tuhan kasih. Kita mau lakukan apa? Jadi jelas ya, pada saat kita membiarkan kita jadi hamba dosa, kita mau petik buah apa? Buah kematian. Buah jahat saja. Malu. Saudara kalau mau coba-coba lakukan. Walaupun saudara sudah ada dalam Tuhan dan coba lakukan hal yang jahat. Saudara pasti petik buah malu yang besar. Tapi pada saat saudara hidup dalam kebenaran Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan bukan selalu harus pelayanan saudara. Saudara memposisikan diri saudara sebagai orang-orang yang melakukan hukum Tuhan. Yang melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Saudara adalah hamba Allah. Amin. Gak ada yang bilang amin. Saudara saya hidup sederhana gitu kan. Tapi waktu saudara memposisikan diri saudara ikut Tuhan punya mau. Ketetapan Tuhan saudara senangi. Perintah Tuhan saudara lakukan. Saudara hamba Allah. Amin. Dan mata Tuhan tertuju. Jangan lihat hamba Tuhan, jangan lihat. Dia juga diproses sama dengan saudara dan saya. Waktu kita memposisikan diri kita sebagai orang yang melakukan firman, ketetapan Tuhan, takut Tuhan, kita taruh nomor pertama dari hidup saya dan saudara. Saudara dapat hidup yang kekal. Itu kesudahannya. Untuk apa saudara dapat dunia ini dengan semua isinya kalau akhirnya saudara mengalami kematian kekal? Tapi waktu saudara taat firman, lakukan firman dengan senang hati, buah kebenaran saudara hasilkan, buah pertobatan saudara hasilkan. Saudara tahu saudara dikuduskan dan saudara mau menghasilkan buah kekudusan, buah yang jauh dari dosa, buah yang tidak nempel dengan dosa, buah kebenaran. Saudara akan mendapatkan kesudahannya, yaitu hidup yang kekal. Itu janji Tuhan, buat siapa saja, tidak terkecuali siapa saja. Waktu dia sudah, anak-anak sekolah minggu pun, waktu sudah usia 9, 8, 7,
ke atas, waktu saudara sudah bisa menolong mereka untuk tahu mana itu benar, mana itu tidak benar, mana itu boleh dilakukan, mana itu dosa, dan mereka sadar tahu, saudara mereka sudah menghasilkan buah kebenaran. Jadi jangan anggap enteng anak-anak yang mereka kadangkala lebih produktif melakukan kebenaran dari kita yang sudah tua bangka ini. Jadi kalau tiba-tiba anak kecil tegur kita, terima dengan lemah lembut. Karena kadangkala mereka lebih mudah cerna firman. Otak kita ini sudah terkontaminasi, banyak yang hadir di dalam otak kita. Tapi waktu mereka apa yang dikatakan firman Tuhan mereka taat, apa yang dikatakan anak guru-guru sekolah minggu mereka dengar, ya kan? Itu penerimaan mereka mungkin sederhana. Tapi waktu mereka membiarkan itu menjadi daging di dalam hidup mereka, kebenaran mereka hasilkan, mereka kesudahannya adalah hidup kekal. Sebaliknya kita yang keras kepala, tidak mau dengar-dengaran, tidak hati lembut untuk dididik Tuhan, akhir kita boleh kematian. Jadi jangan pandang enteng, semua orang akan diperhadapkan dengan hal yang sama. Menghasilkan buah kebenaran, hidup kekal. Menghasilkan buah yang menuju kematian. Saudara dan saya tidak akan pernah lepas, Tuhan akan perhadapkan itu kepada kita. Yang keempat, buah roh. Buah yang dihasilkan kehidupan orang percaya, buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini sudah hafal ya, tapi kita ulangi lagi sekali lagi dengan iman. Tetapi buah roh, satu buah, ada 9 hal yang dikerjakan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi semua ini menjadi satu kesatuan. Buah yang dihasilkan oleh buah roh ini adalah satu kesatuan yang tidak ada penentangan di situ. Jadi semua benar, semua mulia. 9 buah roh dihasilkan pada saat kita memberi hidup kita dipimpin oleh roh. Amin. Roh kita ini dikonekkan dengan roh Allah. Disambungkan dengan roh Allah yang pimpin roh kita yang kecil, sehingga hidup kita dipimpin oleh roh Allah itu akan menghasilkan buah. Buah roh yang ada 9 itu. Jadi jangan paksa saudara untuk menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera dan bla bla bla. Tapi saudara tidak membiarkan hidup saudara dipimpin oleh roh. Tidak akan bisa menghasilkan buah roh. Kita frustasi kadang-kadang. Kita jadi jengkel dengan diri kita sendiri. Kok aku gak ada kasih sih? Kok aku gak ada sukacita dan sebagainya. Tapi cek apakah hidup saya dan saudara dipimpin oleh roh atau tidak. Pada saat hidup kita dipimpin oleh roh, buah-buah ini otomatis keluar. Nah kan setuju? Jadi saudara 1, saudara beranak 9 gitu ya. Beranak kasih, sukacita. Itu banyak loh saudara. Itu hal yang kadang-kadang kita frustasi kalau gembala bilang, gimana sih kamu gak ada kasih, gimana sih kamu gak ada sukacita, gak ada damai, kayaknya mukamu gak ada sabar, gak ada kemurahan, gak ada kebaikan, kesetiaan. Jangan stres di situ, jangan frustasi di situ. Cek saja hati saya dan saudara sedang dipimpin siapa. Kalau kita dipimpin oleh roh Allah, percaya deh, buah-buah itu akan keluar dari hidup saya dan saudara. Pelan-pelan. Tapi 9 itu akan keluar satu-satu. Kan gak selalu semua ini 9 keluar dalam satu waktu. Bingung saudara. Bingung saudara. Jadi ini berusaha akan keluar karena ganjaran tadi. Tiap-tiap ganjaran, ya kan? Jadi keluar satu-satu. Oh, buah kasih keluar. Nanti lewat ganjaran satu lagi, respon benar, buah kebenaran, ada buah lagi yang keluar. Saudara bisa cek sendiri. Kemudian buah lagi keluar, buah lagi keluar. 9 itu ada pada kita. Katakan setuju. Amin. Pasti keluar, pasti keluar. Prosesnya beda-beda, pasti keluar. Kalau kita responnya benar, pasti keluar. Satu demi satu diproses Tuhan. Kita akan menjadi orang yang menghasilkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, kehidupan yang dikuduskan, dan kehidupan yang penuh dengan buah-buah roh. Amin. Akhirnya, saudara dan saya akan rindu terus dibersihkan. Kalau kita lihat hasil kita bagus, senang gak? Senang, kita akan gairah untuk menghasilkan lebih lagi. Akhirnya kita akan rindu, oh gak apa-apa dibersihkan firman Tuhan, gak apa-apa. Oh gak apa-apa ditegur firman Tuhan, gak apa-apa. Oh gak apa-apa menghadapi ganjaran ini, gak apa-apa. Karena kita tahu ada hasil yang dihasilkan. Amin. Saudara kan biasa kalau ikut sesuatu, investasi atau apapun, saudara kan tergiur hasilnya kan? Ada yang tergiur prosesnya? Enggak, walaupun tiap bulan nyicil gak apa-apa. Ya kan? Walaupun tiap bulan saudara harus nabung berapa, tapi saudara tahu akhirnya itu apa yang saudara dapat. Nah dalam hidup saya dan saudara dengan Tuhan, kadangkala kita perlu lihat hasilnya akhir. Lihat akhir proses yang terjadi itu enggak masalah. Kita kan setuju. Hidup kekal, hasil akhir kan. Proses di dunia ini kan ada proses.
Tapi kita tahu hidup kekal punya saya dan saudara. Amin. Berarti apapun yang terjadi dengan dunia ini, kita tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Itu hidup kekal. Jangan biarkan itu dicuri. Jangan biarkan itu pindah tangan, saudara. Saudara mengerti? Pindah tangan. Bisa pindah tangan. Kalau kita ambil respon yang salah, kita pindah tangan. Itu bukan lagi menjadi milik kita. Milik kita kematian. Tetapi sebaliknya, waktu kita bertahan menghadapi situasi sulit, respon benar kita hasilkan. Kita menghasilkan buah-buah yang benar, kehidupan yang kekal menjadi milik saya dan saudara. Amin. Jadi kalau hari ini ada sulit, ada ganjaran yang kita hadapi, duka cita yang kita terima, tetap bersuka cita. Karena itu tidak mendatangkan kematian bagi kita. Tapi itu membuat hidup kekal menjadi bagian dari hidup saya dan saudara. Dikatakan sebagai orang percaya, kita perlu tetap tinggal dan melekat kepada Tuhan. Dan bersedia untuk selalu dibersihkan agar kita tetap dan lebih banyak berbuah. Saudara, saya mau tetap berbuah, lebih maksimal berbuah, nempel sama Tuhan. Rela dibersihkan. Terima dengan lemah lembut firman yang saudara dan saya dengar lewat siapa saja. Lewat keadaan apa saja. Keadaan kadangkala bisa berbicara kepada kita, betul? Situasi sulit berbicara kepada kita. Situasi tidak enak berbicara kepada kita. Situasi menyenangkan pun bisa berbicara kepada kita. Situasi diberkati pun bisa berbicara kepada kita. Semua itu akan menghasilkan kekayaan rohani dalam hidup saya dan saudara, yang pada akhirnya kita dikondisikan untuk tetap berbuah, lebih banyak berbuah. Jadi hidup sulit bukan berarti kita stop berbuah, amin. Tapi lebih banyak berbuah. Jangan lihat buah yang dihasilkan orang lain, lihat saja buah yang saya dan saudara hasilkan. Amin. Pasti berbuah, jangan iri-irian lah begitu, jangan berkompetisi sehat, iya, karena kita sama-sama anak Tuhan. Punya Tuhan yang sama, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang besar, ya kan? Tuhan yang sama yang ada dalam kita. Kita punya Tuhan yang sama, tapi untuk iri-irian janganlah. Kita sama-sama hidup terus mengasihi Tuhan. Pasti buah yang kita hasilkan adalah buah yang menyenangkan Tuhan. Amin. Di masa-masa ini tetap berbuah. Kadangkala keadaan membatasi kita berbuah. Tapi biarlah kita ambil komitmen untuk tetap tinggal dalam Tuhan. Dibersihkan sehingga buah pertobatan mengalir keluar, buah kebenaran mengalir keluar, buah pengudusan pun kita alirkan keluar. Dan hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara, ini yang paling disenangi kita. Kalau doa saya dan saudara dijawab Tuhan, itu bukan karena kita pintar berdoa, tapi sebelumnya kita sudah berbuah bagi Tuhan. Saudara bisa mengerti, kalau saudara dan saya berbuah bagi Tuhan, apa sih yang Tuhan tahan buat hidupmu? Tuhan gak tahan apa-apa. Jadi dalam hal itulah Bapakku dipermuliakan. Kalau kamu minta dalam namaku, aku memberikan. Tapi coba saudara lihat, telusuri sebelumnya. Itu karena kita sudah berbuah bagi Tuhan. Ya kalau saudara berbuah bagi Tuhan, itu faedahnya banyak sekali. Saudara akan mengalami buah-buah kehidupan yang luar biasa. Kita akan berdoa bagi firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyudahi komitmen kami berbuah untuk bulan Februari ini. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang Engkau izinkan kami belajar. Bahwa sudah sepantasnya, sudah sewajarnya, sangat alami bahwa kami yang hidup di dalam Tuhan adalah menghasilkan buah. Jika pada akhirnya kami didapati tidak berbuah, Tuhan kami minta Engkau bersihkan kami kembali. Kami minta Engkau menolong kami Tuhan, supaya kami tidak didapati sebagai pohon yang tidak berbuah. Tapi sebaliknya kami menjadi pohon yang senantiasa berbuah dan tetap berbuah apapun musim kehidupan yang kami alami. Tuhan, buah kebenaran, buah pertobatan, buah pengudusan, buah roh kami hasilkan oleh karena pengenalan yang benar akan Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami mempermuliakan Bapa kami di surga. Terpujilah nama Tuhan, kami mau berjalan terus dengan Tuhan. Pegang tangan kami Roh Kudus. Di masa-masa seperti ini kami sungguh butuh pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau berkarya terus dalam kami. Kami menjadi pelaku firman, apa saja yang kami kerjakan, kami hasilkan dari perenungan kami akan kebenaran firman. Dan Roh Kudus menolong kami terus menerus. Terpujilah namamu Bapa, meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hati kami yang hadir dalam Shekinah Hall Glory, bahkan seluruh anak-anak Tuhan di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Gembala untuk firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita diberkati semua melalui firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita menerima doa berkat, mari saat ini saya memberikan waktu buat Bapak Ibu untuk mempersiapkan taburan kita pada pagi hari ini. Persembahan kita ada 2 kali. Yang pertama adalah persembahan umum, yaitu persembahan perpuluhan, diakonia, persembahan ucapan syukur, dan yang kedua adalah persembahan misi M23. Dan semua persembahan akan diletakkan di kotak di belakang setelah ibadah selesai. Puji nama Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat daripada Tuhan, adakah yang tadi mungkin ada lagi yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Yang baru pertama kali silakan berdiri, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Ada lagi? Haleluya, puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jika Bapak Ibu belum berjemaat di tempat lain, mungkin minggu depan bisa bergabung bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Saat ini saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kita berikan penghormatan kepada Tuhan, katakan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. sekali lagi katakan Dia besar. Besar Allahku, Yesus yang baik. nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Namanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang melakukan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan. Terima kasih buat Allah yang menyembuhkan. Terima kasih buat Allah yang menyediakan. Terima kasih buat Allah yang sudah menyertai kami dari awal bulan sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini karena bukti kebesaran Tuhan.
Kami ada sampai dengan hari ini adalah hasil dari mujizat Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa kepada semua anak-anak Tuhan yang membutuhkan tangan Tuhan. Bela mereka yang sakit. Sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang sudah disembuhkan. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang sudah dipulihkan. Terima kasih buat orang tua yang ada di tempat ini. Terima kasih buat rumah tangga. Terima kasih buat pernikahan yang diberkati, dikokohkan oleh Tuhan. Terima kasih buat anak-anak muda. Terima kasih buat anak-anak remaja. Terima kasih buat anak-anak Kanaan Kids. Terima kasih buat orang-orang yang Tuhan kirim di tempat ini, jiwa-jiwa. Kami mau bertumbuh di tempat ini. Kami mau menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena dunia sedang menyaksikan kami. Terima kasih karena dunia ingin melihat kami, orang-orang yang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sehingga dunia hanya bisa mengatakan, terpujilah Tuhan yang membuat mereka sampai dengan hari ini. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa yang terlibat secara penuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur. Kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Kami mau buka tangan kami kepada Tuhan. Kami mau arahkan wajah kami. Daripada Engkau ya Bapa datang keselamatan. Engkau sumber kami. Menghadapkan wajah-Mu kepada kami Bapa. Dan memberikan bagi kami damai sejahtera-Mu. Terima kasih karena putra-Mu yang Kau berikan bagi kami. Putra-Mu Yesus Kristus yang memberikan kami kedamaian. Yang memberikan kasih yang abadi. Terima kasih buat Roh Kudus yang menyertai kami sampai dengan hari ini. Yang mengerjakan penghiburan, sukacita kepada kami. Terima kasih Bapa. Semua pemberian yang baik kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah keluar dan masuk-Mu. Diberkatilah bakul dan tempat adonan-Mu. Diberkati rumah tangga dan pernikahan-Mu. Diberkati buah kandungan. Diberkati anak cucu-Mu. Sehingga Engkau perkasa di bumi. Diberkati menjadi kuat dan mempermuliakan nama Tuhan. Semua berkat dan pemberian yang terbaik kami terima di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang Kau ajarkan kepada kami gereja-Mu. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saya saat teduh bersyukur secara pribadi sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan di tempat ini. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berlibur, weekend, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati.